Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang materi dari IPS kelas 7, yaitu tentang macam kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Oke, sebelum kita berlanjut, marilah kita berdoa dulu agar apa yang nanti kita harapkan pada pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, anak-anak, mari kita laksanakan protokol kesehatan yang ditemukan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Assalamualaikum. Jangan lupa menerapkan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan minimal 20 detik. 3. Menjaga jarak. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, tujuan dari pembelajaran kita yang nanti akan harus pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sebab dan usaha mengatasi kelangkaan. Kemudian tujuan yang kedua, menjelaskan pengertian jenis, faktor, dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Itu tujuannya. Ayo, mari kita berlanjut. Pengertian kebutuhan manusia yaitu suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, dan apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan kehidupannya. Itu pengertian dari kebutuhan. Kita lanjutkan. Jenis-jenis kebutuhan bisa dibedakan dalam beberapa kelompok. Satu yaitu kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Dan yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Ada lagi yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Ya, itu jenis-jenis kebutuhan yang nanti kita bahas ke depan. Oke, mari kita berlanjut. Pertama, mari kita bahas tentang kebutuhan menurut tingkatannya. Kebutuhan menurut tingkatannya dibedakan yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Oke, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dan jika tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, pangan, sandang, maupun papan. Itu sangat primer dan utama sekali ya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Artinya bahwa kebutuhan sekunder tersebut timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi ya, timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kebutuhan kita akan sepeda, kebutuhan kita akan handphone, kebutuhan kita akan televisi ya. Sehingga jika ini terganggu pun kehidupan masih bisa berjalan. Oke, itu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah ya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya ya, kebutuhan menurut sifatnya. Mari kita cari tahu bersama-sama. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu dibedakan menjadi satu, kebutuhan
akan jasmani. Artinya kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani kita atau fisik kita. Dan yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan rohani. Artinya kebutuhan untuk memenuhi standar kerohanian yang ada dalam benak seseorang. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan menurut waktunya bisa dibedakan menjadi kebutuhan menurut waktu penggunaannya seperti satu, kebutuhan sekarang. Contoh, obat yang sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan yang akan datang. Yang berikut, yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya bisa dibedakan menjadi itu kebutuhan individu atau kebutuhan perseorangan. Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengar, kebutuhan akan kacamata, kebutuhan akan kursi roda dan sebagainya. Ya, individu, perorangan. Dan yang berikutnya yang kedua, kebutuhan kolektif atau kelompok atau bersama-sama, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jenis jalan raya, kebutuhan akan rumah sakit, dan kebutuhan akan sekolah-sekolah tertentu. Itu menurut kelompok, kebutuhan kolektif atau kelompok. Perlu kamu ingat semuanya bahwa kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda dalam ragam dan jumlahnya. Maka perbedaan inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kebutuhan seseorang? Mari kita ikuti bersama dan kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, ada jenis kelamin. Kemudian B, tingkat pendidikan. C, lingkungan tempat tinggal. D, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang E, tingkat pendapatan seseorang. Yang F, status sosial seseorang. Dan yang G, perbedaan selera dari masing-masing individu seseorang. Itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, maka orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Ya, ini yang dinamakan alat pemenuhan kebutuhan. Dan alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan ada yang berupa jasa. Bahkan ada juga yang berwujud dan ada pula yang tidak berwujud. Ya, itu alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan seseorang. Alat-alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya, ya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibedakan menjadi barang ekonomis. Artinya semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya pun perlu pengorbanan baik material maupun spiritual. Contoh sepatu dan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu barang bebas. Artinya barang yang jumlahnya banyak sekali sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contoh sinar matahari, udara maupun air yang sudah tersedia oleh alam. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan hubungannya dengan barang-barang yang lain. Ya tahu, yang pertama bisa dikatakan barang substitusi. Apa sih itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, jika tidak ada nasi bisa diganti fungsinya oleh singkong, bisa diganti juga oleh jagung dan sebagainya. Itu barang substitusi.
Kemudian yang berikutnya yaitu ada yang kita sebut dengan barang komplementer, ya. Saya ingatkan, barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, ya, saling melengkapi. Stressingnya di situ, saling melengkapi. Contoh, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, pertalite atau pertamax. Seperti itu, saling melengkapi. Kita lanjutkan. Berikutnya yang C, yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan dari penggunaannya, ya, menurut tujuan dari penggunaannya. Kita tahu yang pertama ada yaitu barang produksi atau barang modal. Apa itu barang produksi atau barang modal? Barang produksi atau barang modal artinya barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu, ya. Stressingnya melalui proses terlebih dahulu adalah daya fungsi dan daya gunanya lebih besar. Setelah itu baru dapat digunakan. Contoh, mesin, gedung, lahan-lahan tertentu, ya, itu barang modal atau barang produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita tahu ada yang namanya barang konsumsi, ya, barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Yaitu barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu stressingnya di situ. Bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh yang D, ya, yaitu yang D, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Oke, simak dengan baik. Yang pertama yaitu barang mentah. Apa itu barang mentah? Yaitu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh, padi. Jangan langsung kamu makan, harus kamu olah dulu, ya. Kemudian kayu harus kamu gergaji, harus kamu potong untuk membuat kelengkapan rumahmu dan sebagainya, ya. Jangan langsung pohon kamu pakai ceklek seperti itu, enggak bisa, ya. Oke. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi, ya. Setengah jadi, stressingnya barang setengah jadi. Apa itu barang setengah jadi? Barang yaitu barang atau alat pemenuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh, benang nanti akan menjadi kain, itu masih setengah jadi. Jangan kamu pakai baju langsung benang kamu belit-belitkan, enggak lucu, ya. Kemudian tepung sebelum menjadi kue. Tepung jangan langsung kamu makan, tetapi kamu olah dulu, kemudian jadilah makanan sesuai seleramu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu barang jadi. Apa itu barang jadi? Barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itu keberlanjutan dari proses barang setengah jadi. Contoh, nasi, ya udah jadi itu, silakan kamu bisa makan. Kue itu jadi juga dari tepung tadi. Kemudian tas bisa dari kulit dan sebagainya. Itu barang yang jadi, siap untuk digunakan, ya. Oke, insyaallah paham itu. Anak-anakku, saya kira pertemuan video hari ini sudah cukup. Akan tetapi jangan lupa bahwa nanti kamu di rumah, kamu semuanya di rumah,
harus mengerjakan LK atau lembar kerja yang nanti saya sampaikan. Sehingga kita tutup pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, semoga berguna bagi kita semua. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.